Jadi ini ide siapa sih? Dan pemerintah Indonesia masuk begini aja nggak ngerti. Gue yakin pemerintah Indonesia ini ngerti, tapi mungkin juga jadi ya itulah anu pejabat yang nggak cinta sama bangsa ini mungkin ya. Jadi mau ngejual sama bangsa asing yang mau. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTube receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang mobil listrik ya, tentang mobil listrik. Dan ini luar biasa postingan temen gue di kita saling follow di Twitter ya. Ini dari Vermila nih ya namanya nih. Kendaraan listrik ternyata bakal lebih merusak lingkungan, plus polusi akan makin parah. Apakah penduduk dunia sedang dibohongi untuk digiring kepada kehancuran? Penduduk dunia atau penduduk Indonesia duluan nih? Kenapa dia bilang begitu guys? Kenapa dia bilang begitu? Karena ini guys, nih ya, nanti postingannya dia ini keren nih, keren. Makanya gue senangnya di Twitter itu apa? Cerdas ini orang. Nih lihat ya videonya nih ya. Mudah-mudahan konten gue yang ini aman ya. Khair, insyaallah aman. Nih. With the electric car, because what you do with an electric vehicle is you don't eliminate emissions, you export them. Kalian tahu nggak yang kalian lakukan, yang dilakukan dengan mobil listrik itu? Polusi itu bukan dihilangkan, tapi diekspor ke tempat lain. Maksudnya gimana itu? Polusinya diekspor somewhere else. You have to dig up about 500,000 pounds of materials to make a single 1,000-pound battery. Untuk buat baterainya itu nambang guys, nikelnya, batu baranya, iya kan, nambang, dan itu polusi juga ya. Baterainya itu loh, mobilnya benar, mobilnya ya apa? Nggak ada polusi katanya, tapi baterainya kan, untuk buat baterai itu kan pertambangan itu. Oke. It takes 100 to 300 barrels of oil to manufacture a battery. Untuk satu baterai itu tadi 100 sampai 300 barel minyak.
Satu baterai. that can hold 1 barrel of oil equivalent of energy. Just manufacturing the battery can have a carbon debt ranging from 10 tons to 40 tons of CO2. And the plans that are in place to increase the use of batteries will require an increase in production of minerals like lithium, cobalt, zinc. Demand for those minerals will increase between 400% and 4,000%. There isn't enough mining in the world to make enough batteries for that many people for their car. Kita ni kayaknya memang mau dibohongi lagi. Indonesia nih seneng banget jadi bohongin, tapi dia keren nih pemikirannya. Jadi gini guys, dari video ini kita tahu bahwasannya untuk membuat satu baterai itu kobaltnya, zinknya, nikelnya, ya kan, itu pertambangan. Nah, pertambangan ini pakai apa? Pantas aja ya dimahalin ya. Ya pantas aja dimahalin. BBM ternyata mau diarahin ke sana ya. BBM diarahin ke sana ya. Lah pertambangannya itu pakai enggak? Pakai enggak? Giliran mobilnya disuruh, ya ketahuan banget mau ngebohongin ya. Ayolah rakyat Indonesia yang mau dibohongin, tapi ini keren. Kita dapat ilmu lagi nih. Kalian simak bener-bener nih. Ya. Dan itu guys, ada lagi komentar di bawahnya ya. Nanti kita ke Twitternya ya. Nih, masih dari Vernila ini. Penambangan litium bahkan bisa mengakibatkan kekeringan. Kenapa kendaraan listrik baterai litium ini justru terus didorong untuk menggantikan kendaraan konvensional? Ide licik siapa ini? Nah tuh ide licik siapa itu? Dan yang lebih topnya lagi, Indonesia yang punya litium, yang punya nikel, ini semuanya diem baik, malah seneng negaranya ya. Tuh Pak Jokowi bikin kepres untuk ganti ya Pak. Lihat nih videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mining sites pollute the air and contribute to global warming, and extracting the resource requires as much as 500,000 gallons of water per ton of lithium. In Chile and Argentina, water shortages already exist in many mining Kekeringan and local communities worry that extraction will eventually run the region. di Argentina itu. Beyond pollution and drought, no one is certain what the long-term effects of lithium mining will be. Many indigenous people fear that when the salt flats eventually run out of lithium, local communities will be left with nothing. No jobs, no water, no resource-rich land. Nah, orang yang habis ditambang litium itu, airnya habis, terus nggak bisa resource, dan nggak dapat apa-apa. Orang habis ditambang litiumnya, daerah yang habis ditambang litiumnya nggak dapat apa-apa. Jadi kata siapa mobil listrik itu nggak ada polusinya? Ada. Lebih parah malah, ya itu tadi, pertambangan tadi. Jadi ini ide siapa sih? Dan pemerintah Indonesia masuk begini aja nggak ngerti. Gue yakin pemerintah Indonesia ini ngerti, tapi mungkin juga jadi, ya itulah. Pejabat yang nggak cinta sama bangsa ini mungkin ya. Jadi mau ngejual sama bangsa asing yang mau. Sekarang kita ke Twitter guys. Ini ilmu penting buat kalian nih. Kita ke Twitter, lihat netizen cerdas Twitter ngomong apa nih. Kita sama-sama ke Twitter guys. Ya, kita udah sampai di Vermilia. Ya, namanya Vermilia tadi hurufnya kekecilan. Kita saling follow. Kendaraan listrik ternyata bakal lebih merusak lingkungan dan plus polusi akan makin parah. Apakah penduduk dunia sedang dibohongi untuk digiring kepada kehancuran? Ya, mungkin. Penambangan litium bahkan bisa mengakibatkan kekeringan. Kenapa kendaraan listrik baterai litium ini justru didorong untuk menggantikan kendaraan konvensional? Ide licik siapa ini? Ini tadi videonya udah kita lihat semua. Kita lihat komentar netizen ya guys. Dari Faith, limbah baterainya gimana? Akan mengandung logam berat, makanya justru makin merusak lingkungan. Betul, yang saya sebutin baru dampak penambangannya. Sudah sengeri itu, belum limbah baterainya nanti. Jokowi, tolong pikirkan lagi. Nah itu permintaan yang rada berat itu Pak Jokowi mikirin lagi tuh. Iya, Pak Jokowi mau mikir nggak bab ini gitu. Nah kan bener di bawahnya. Emangnya bisa mikir beliau? Dari dulu, Dek, kebohongan sudah mereka tanamkan lewat pendidikan terutama. Ya, kebohongan. Nah ini ada electric bus, bentar ya. Terbakar. Oh nih, kita lihat ya dari awal ya. A video recording
shows the start of the fire. Nah, iya kebakarannya. It completely consumed the RATP boss. Hah? Nah, itu kebakarannya, guys. The engineer caused no injuries. Kebakaran. Tapi kalau kebakaran gitu, kalian seneng gak sih? Umpamanya itu pejabat yang ganti mobil listrik gitu, terus kebakaran gitu. Kalian seneng gak? Komentar yang baik di bawah. Karena Eropa nggak punya sumber daya energi yang cukup, jadi dimulai dengan Euro 1 dan 5 dan ICAR. Kalau masalah efisiensi, ICAR lebih baik dari combustion. Tapi soal limbah, ICAR jelas lebih merusak. Anehnya kenapa bukan fuel cell yang lebih efisien? Ya, iya, jadi ada tujuan tertentu gitu. Selain bisnis ada yang tujuan tertentu itu. Belum lagi nanti masak pakai listrik, imbasnya listrik naik. Hal ini udah terjadi di Inggris. Banyak orang susah makan, lebih peduli dengan bayar listrik. Nah, terusin aja rakyat. Kalau ada yang bikin kompor hidrogen, listriknya hanya dipakai buat meruap air jadi hidrogen. Mungkin lebih baik. Nah, orang Indonesia ini pintar-pintar. Pemerintahnya itu mau nggak memfasilitasi orang Indonesia yang pintar-pintar itu? Cekis.min, bentar kita lihat dulu nih bahasa Inggris lagi nih. Cekis.min, MIT climate scientist Dr. Richard Lindzen laughed at the sheer lunacy of declaring trace CO2 to be a pollutant. What kind of pollutant is it? You get rid of it and you die. Jadi ini sarjana MIT climate ya ilmuwan Dr. Richard Lindzen ketawa gitu. Ya bahwasanya ya, ada yang mengatakan CO2 itu polusi. Katanya dia, polusi macam apa itu? Lu nyingkirin CO2, lu mati. Nah, coba lihat nih videonya. Bentar. Mana nih? Ulangi awal. Suaranya nggak dengar. Iya, mati-mati binatang. Iya. Ini ada terjemahannya nih. Ilmuwan iklim dari Dr. Richard Lindzen menertawakan kegilaan belaka, menyatakan jejak CO2 sebagai polutan. Polusi jenis apa itu? Anda singkirkan dan Anda mati. Nah makanya, disingkirin kita mati. Ngomongnya CO2 itu polusi. Padahal itu banyak yang lebih parah tuh. Saya kira awalnya mobil listrik ini bebas polusi karena dia bukan jenis mesin bakar. Baterainya sayang, baterainya terus bahan-bahan lainnya itu kan jenis bakar itu. Tingkat radiasi dunia akan semakin mencekam dan tentu dampaknya adalah pada kesehatan manusia itu sendiri. Iya, listrik. Lu kebayang nggak apa itu namanya? Ya, menara sutet itu kan ada radiasinya. Apalagi lu di dalam mobilnya. Wow. Logikanya untuk mendapatkan listrik harus membakar batu bara yang banyak. Dan pastinya asapnya juga banyak. Nah iya, tweet ini dikirim akun yang Anda blokir. Iya, berarti kalau gue blokir udah nggak penting gitu. Murah itu relatif selama tidak dikorupsi pejabatnya dan tidak dijadikan sapi perahan oleh partai politik. Iyalah. Tapi kalau begini ya nggak murah lah. Subsidi lagi dicabut begini untuk BBM, terus dia mau bikin mobil listrik, bikin kompor listrik, ya itu bukan murah lagi, ngawur. Kalau menurut gue. Karena suplai listrik PLN kita over, makanya maksa serba listrik. Nah, bisa jadi kemarin itu Pak Antoni Budiawan ngomongin begitu juga tuh. Karena memang sudah direncanakan pakai listrik, oversupply hanya dalam rangka saja. Kecerobohan PLN bukan dalam rangka, sudah pernah diprediksi Pak Rizal Ramli ya sejak 2015 lalu. Sekarang ini kejadian dan rakyat selalu kebagian nanggung beban.
Bukan kecerobohan, memang dimaksudkan untuk tujuan yang lebih besar, memaksakan konsumsi dan ketergantungan listrik yang berlebihan, membatasi sumber energi lain yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi mereka berencananya memang kayak gitu ya, dan rakyat diam aja gitu. Aduh, nah ini mobil biasa, I feel so dirty, kotor gitu ya. I feel so clean, padahal asapnya lebih banyak no pabrik nih untuk baterai, untuk ngecas. Listriknya lebih ya. Kekuatan listriknya dari mana guys kalau bukan dari pembakaran? Yang pasti ada microchipnya. Iyalah, kan mobil itu pakai chip lah. Dia kan nyambung di internet, pasti. Lord Citayam, apa betul ini Prof Roni Rusli, Prof Raja Gugung 14, apa cuma hoax? Nah itu kerusakan alam yang lebih parah. Iyalah, pertambangan. ASW memang itu kalau dibaca su gitu. Ternyata ada yang ambil bagian dari bisnis kendaraan listrik. PLTU kan banyak di Indonesia yang punya tambang batu bara, kan oligarki, mikir dulu lah. Iyalah, kemarin kan udah kita bahas itu cengkeraman oligarki, ada di konten gue tuh, lu tonton deh. Kendaraan listrik ngecasnya tetap di stasiun cas yang listriknya dari PLTU. Look at my new clean green car. Ini karnya begini tapi listriknya ke sini, ya sama aja, lebih parah. Minyak itu ngebor dari dalam bumi dan merusak sedikit permukaannya saja. Sementara untuk produksi nikel, bahan baku baterai, tanah itu dikeruk dan dikirim ke peleburan. Bayangkan bagaimana hasilnya, bagaimana masifnya kerusakan yang diakibatkannya. Nah, itulah kepikiran saya Mbak, itulah kepikiran saya, akan makin banyak penambangan batu bara, mineral dan sebagainya yang makin mengelupas kulit bumi, dampak mempengaruhi iklim yang semakin ekstrim. Nah tuh, nggak mikir sampai ke sono pemerintah kita. Nah tuh, minyak bumi itu sebenarnya lebih aman buat lingkungan, multifungsi dan recyclable. Bisa didaur ulang nggak? Susah bacanya, lidah Indonesia banget. Plastik dan karet sintetis hasil turunan minyak mentah itu sebenarnya bisa dibalikin jadi minyak lagi pakai pyrolysis, tapi bisnis mobil listrik yang udah lama direncanakan bakal terusik. Nah ini keren loh Mbak Ferm ini. Dia ngerti banget itu. Jadi minyak bumi itu bisa di-recycle gitu. Luar biasa lah. Kalau listrik, aduh. Sekarang saja limbah baterai disebut limbah B3 dengan penanganan khusus, dan si limbah ini akan diproduksi massal. Nah, dan eksplorasi nikel di Indonesia sangat masif, terutama di wilayah Sulawesi untuk ekspor ke Cina. Yang Cina dibeli sama Elon Musk. Elon Musk ditawari Indonesia sama Pak Luhut, malah nganu Kopiko. Keren pejabat kita. Keren. Mobil BBM jadi mobil listrik, apa mobil batu bara. Lah isi baterainya pakai pembangkit tenaganya batu bara. BBM vs batu bara, mana yang lebih polusi? Makanya vaksin dibohongin, kendaraan listrik dibohongin, BBM dibohongin. Beginilah nasib manusia yang berbahagia kalau dibohongin. Bravo atas kebohongan yang terstruktur dan masif. Nah, mikir dah guys ya, mikir dong, tolong. Ini informasi penting. Ini mudah-mudahan aja video ini aman gitu. Sebenarnya kendaraan listrik cukup sampai pada level sepeda motor saja. Kalau level mobil diproduksi besaran dampaknya memang parah ke depannya. Bahkan bahan baku baterai akan menjadi krisis karena hasil ditambang. Entahlah, dari dulu juga sedikit nggak percaya soal BBM itu energi yang tidak terbarukan. Masyarakat selalu saja jadi korban dan terus dibohongi. Masyarakatnya seneng dibohongin, nggak mau protes, nggak mau mikir, nggak mau belajar. Kalau ada yang ngasih ya pemikiran yang di luar yang biasa di textbook, langsung dibilang oh halu, gila gitu. You are the carbon they want to reduce. Aduh, iya kita nih karbon nih. Cara cepat menghilangkan sumber daya alam dunia, gunakan sebanyak mungkin. Nah, bensin hanya CO2 yang ke udara, hutan kota digerakkan, listrik memang menambah emisi CO2 berlipat. Dengan batu bara semakin keropos tanah tambang jika banyak pakai baterai. Wow, bensin stok masih sampai kiamat, aku jamin. Lah iyalah. Bensin itu produksi minyak bumi itu udah, tapi mau ngasih tahu pemerintah kita ini gimana caranya sih? Woi pemerintah, coba mikir perlu. Untung lu Mbak si Elon gak akuisisi Twitter. Iya untung. Bodoh amat. Mereka yang penting untung gede. Nah,
Kan sudah tidak heran, ini bagian dari dunia akan segera menuju kiamat. Jadi yang bikin bumi ini rusak dan mendekati akhir zaman tidak lain tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Manusia dalam artian yang memiliki kekuasaan di belahan dunia. Saya rasa itu benar yang ya. Tapi tugas kita yang ngelawan juga lah. Lawanlah. Bagi mereka bodoh amat, yang penting cuan. Bagi rakyat, rakyat dipercaya diem aja. Apapun sumber energi yang digunakan manusia pasti akan dampak negatifnya bagi bumi ini. Karena pada dasarnya manusia memang serakah. Iya, cari yang efeknya itu nggak terlalu parah. Kan lucu kalau efeknya yang ini nggak terlalu parah dipindahkan yang notabene katanya green card ternyata makin parah. Mereka sedang mengincar panas bumi yang ada pada gunung-gunung di negara ini. Penjelasan ada di video Cak Nun. Nah, boleh minta linknya, belum dikasih. Oke guys, gitu aja ya. Ini pelajaran penting ya, bahwasannya kita jangan tertipu lagi. Kita jangan tertipu lagi dengan katanya mobil listrik itu mobil yang anti polutan. Lebih parah ternyata guys, lebih parah. Sangat lebih parah itu. Batu baranya dari mana? Dan ini ada agenda apa sih sebenarnya? Pemerintah kita ini apakah mau ngikutin agenda dunia yang seperti itu? Pak Jokowi kan dikit-dikit ngomongin tentang negara luar. Indonesia ini Pak, maju sendiri gitu. Kenapa Pak? Mandiri gitu Pak. Indonesia punya minyak buminya. Nggak usah ikut-ikutan dunia luar Pak. Kita bisa mimpin. Kita bukan ngekor. Kita bisa mimpin. Indonesia punya segalanya Pak. Ngapain Pak Jokowi harus ngekor sama dunia luar gitu? Gaya-gayaan kita mau ngikut dunia luar. Buat dunia luar yang ikut kita. Kita ini punya segalanya. Pertambangan bumi Indonesia ditambang, dikasih ke negara lain. Aduh Bapak. Ya udahlah, tapi ya itulah pejabat kita yang super jenius itu. Ya, udah gitu aja. Rakyat Indonesia belajar. Dan kalian setelah belajar mengetahui dan apakah kalian mau diam aja? Jangan sayang, kita harus bergerak demi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Itu aja dari gue Bapak Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak mau belajar lu Pade? Masih mau diem-diem aja? Kita ini banyak isu ini penting juga nih. Kalian nggak ngerasa dibohongin lagi? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.